Punya kamera 200 megapiksel, fast charging 120 watt, dan handphone ini bisa nyemplung ke air, guys. Ini adalah Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Kira-kira semenarik apa handphone ini? Langsung aja kita unboxing, bro. Kurang lebih tampilan boxnya seperti ini, guys. Nggak ada perbedaan ya dari pendahulunya, yaitu Redmi Note 13 Pro Plus 5G, tapi desainnya ini berubah banget bagian belakangnya. Nah, ini sudah terlihat ya tampilan dari handphonenya di depan. Kemudian seperti biasa ada tulisannya Redmi Note 14 Pro Plus 5G Mi, dan di sini ada beberapa spesifikasi singkat yang udah gue sebutin tadi sebagai key selling point dari si handphone ini, guys. Kalau kita cek di bagian samping sebelah sini ada OS-nya yang mana sudah tertanam HyperOS di dalamnya. Kemudian di sini tertulis unit dari device, dan di bagian belakang ada beberapa spesifikasi menarik yang nanti bakal kita spill di sesi hands-on. Langsung kita bongkar dulu, guys. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ada ucapan terima kasih dari Xiaomi, guys, greeting. Kemudian di layer pertama, box kecil, ini ada SIM ejector seperti biasa. Kemudian ada, nah ini dia nih yang kita suka. Silikon case-nya warnanya abu-abu, jadi bukan bening. Ini merupakan sesuatu hal yang gue demen sih, guys, karena biasanya kalau silikon case yang warnanya bening itu suka koneng alias kotor dan mengkuning gitu. Lanjut, ada di sini sebuah manual book yang menyatu dengan warranty card. Oh enggak deh, warranty cardnya doang, udah nggak ada manual booknya gitu ya. Lanjut lagi, di bagian dalam coba kita lihat ada handphonenya yang pasti, tapi gue pinggirin dulu. Dan di bawahnya lagi, guys, ini ada kabel charging. Tuh, Type-C ya. Type-C punya. Mana dia sih? Ntar ya. Nah, kita buka aja lah. Nih, ada USB Type-C kabel. Dan terakhir, seperti yang gue bilang di tadi awal, ada sebuah kepala charger yang bukan main-main. Ini udah 120 watt fast charging. Jadi keren banget ya, guys ya. Ini mahal nih, kalau ini jangan sampai hilang lu. Harganya kalau lu beli di official store mahal banget nih, 120 watt kepala chargernya. Kurang lebih seperti itu paket pembeliannya ketika kalian mentakis Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on, bro. Kita akan buka plastik pembungkusnya, guys. Nah, inilah desain dari Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Sebenarnya ini handphone tuh baru akan rilis tanggal 24 Januari besok. Gitu, guys. Dan dia tuh ngerilisnya langsung 4 varian untuk Redmi Note 14 series. Ada yang Redmi Note 14 varian 4G, ada yang varian 5G juga, kemudian Redmi Note 14 Pro, dan juga Redmi Note 14 Pro Plus yang sekarang kita unboxing dan juga hands-on. Nah, karena ini sesi hands-on, jadi seperti biasa ya, gue bakal kasih lihat kalian bagian atas, bawah, kanan, dan juga kiri. Seperti yang kalian lihat, di bagian bawah ini ada sebuah speaker, guys. Terus ada port USB Type-C charging, ada mic kecil di sini, dan ada SIM tray yang bakal kita buka, guys. Nah, ini ngomong-ngomong soal SIM tray ya, handphone ini tuh udah support yang namanya eSIM, guys. Jadi ntar kita bakal cek di menu setting ada eSIM-nya atau enggak. Nah, kalian di sini tuh bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus, tapi nggak ada slot untuk micro SD. Kalau lu mau pakai eSIM, ini juga lu harus pilih mau pakai SIM 2 atau pakai eSIM-nya. Bergeser ke bagian samping, di sini kosong, nggak ada apa-apa, guys. Di bagian atas ada speaker lagi di tengah sini, ada mic dan juga IR blaster seperti biasa ya. Terus ke bagian samping lagi, guys, di sini ada tombol volume up and down dan juga tombol power. Berarti ini untuk fingerprintnya sih harusnya under display ya, karena layarnya juga udah AMOLED, guys. Lanjut ke bagian belakang, yang mana di bagian belakang sini terdapat konfigurasi triple kamera. Kalau lu lihat ya, ringnya ini sebenarnya hampir-hampir mirip sama iQOO punya, guys. Nah, di sini bernaung 3 kamera ya, yang mana main kamera ini punya resolusi 200 megapiksel seperti yang gue bilang tadi, guys. Ada wide-nya juga, ada always. Kemudian kamera kedua 8 megapiksel, ada ultra wide mantep, dan 2 megapiksel untuk kamera makro. Kemudian di sini ada LED flash. Nanti bakal kita coba cek fitur-fitur ataupun menu kamera apa aja yang ada di handphone ini. Beruntung buat kalian orang Indonesia, guys, karena dari segi kamera, kalau di Cina sama di India, itu kameranya tuh main kameranya 50 megapiksel. Jadi resolusinya lebih rendah ketimbang keluaran yang di Indonesia punya. Tapi seperti yang gue bilang juga ya, ini kalau misalnya lo lihat bagian ringnya nih, tuh, ini mirip sama iQOO punya.
mirip-mirip lah ya, dikit gitu ya. Sama-sama dari China ya bro ya, ya begitu dah. Emang sekarang desainnya. Kalau kita ngomongin layar, memang ini kualitas layarnya cakep banget guys. Ini tuh udah 6,67 inci luasnya. Jadi buat lo yang hobi main game ataupun nonton video, film, dan segala macam streaming, ini nyaman banget di layar handphone ini. Panelnya juga oke, pakai AMOLED 68.000 billion color. Refresh rate-nya udah 120 Hz, kemudian udah HDR10+, dan udah Dolby Vision juga. Buat kalian yang hobi main handphone di luar ruangan di bawah terik sinar matahari, slow karena peak brightness-nya bisa nyampe 3000 nits. Jadi aman banget kalau lo pakai handphone ini di luar ruangan dan di bawah terik sinar matahari guys. Kemudian resolusinya ini udah 1220 x 2712 pixel dengan rasio yang luas 20:9 dan udah dilapisin sama Corning Gorilla Glass Victus 2 supaya nih tahan terhadap goresan-goresan guys. Di bagian atas seperti yang kalian lihat ya, di sini ada sebuah kamera selfie bentuknya punch hole yang mana punya resolusi 20 megapiksel. Nah, ini bisa ngerekam video 1080, 30 dan juga 60 fps. Nih, di bagian ujung seperti yang kalian lihat di sini ada dokumen untuk scan. Kemudian ada mode 200 megapiksel ya. Lanjut lagi ada mode video yang mana untuk kamera belakang dia tuh bisa ngerekam sampai 4K itu. Nih, ya. 4K. Kemudian 1080 sama 720 seperti biasa. Next, di sini ada foto. Dia tuh ada ultra wide-nya bro, tuh ya kan. Kita zoom lagi, kita zoom lagi. Dia zoomnya itu bisa sampai berapa? Banyak juga gue lihat-lihat. Ih ngeri. Kita harus review nih foto gedung-gedung kayak kemarin. Keren anjay. Wih lebih 20 berapa dia maksimal? 30 mentoknya bro. Kita coba ya, ntar kita review ya. Lanjut lagi. Ini ada mode portrait ya, ala-ala bokeh seperti biasa. Ada night mode untuk foto malam dalam kondisi low light. Dan di more ini ada beberapa menu seperti mode pro, kemudian panorama, slow motion, dual video untuk ngevlog, ada time lapse juga, long exposure juga dia punya. Nah, kita lihat di about phone. Di sini seperti yang gue informasikan tadi, OS-nya udah make HyperOS 1.0.4.0. Kemudian ini yang paling penting, internal storage-nya dia adalah 512 GB. Kemudian kita lihat detail info spek Android ini ya. Android versionnya 14 ya. Tapi bakal dapat updatean kok, slow jangan sedih. Xiaomi mah nggak pelit, bro. Di detail info spek, RAM-nya 12 GB dan bisa di-extend. Chipsetnya pakai Snapdragon 7S Gen 3. Oh, ini dia. Kita mau lihat Antutu benchmark sekarang, guys, ya. Ini Antutu benchmarknya udah buat tes tadi. Dan Doski ini bisa menghasilkan Antutu di angka 748.255 poin. Ya. Cukup tinggi juga lumayan. Dari bagian jeroan, sekarang gue mau menginformasikan seperti yang tadi gue bilang di opening. Bahwasanya handphone ini sudah support yang namanya eSIM. Nah, ini penting dan berguna banget guys untuk fitur eSIM ini, terutama buat lo semua nih yang hobi traveling ke luar negeri. Jadi kalian tuh nggak harus gonta-ganti SIM card, tinggal scan-scan aja guys. Udah langsung bisa keganti SIM card kalian dengan SIM card di luar negeri. Dan kalau kita ngomongin soal desain ya, sebenarnya memang ini secara ketipisan tuh menurut gue memang lebih tipis dibanding sama Redmi Note 13 Pro Plus 5G si pendahulunya. Kenapa? Karena dari segi baterai ternyata ini memang dipangkas. Kalau di versi Cina dan juga India, baterai handphone ini tuh adalah 6200. Nah, versi Indonesianya guys, baterainya tuh cuma 5110 mAh aja. Tapi kalau dari segi kepala charger sih nggak downgrade, karena versi Cina dan India itu kepala chargernya cuma 90 watt. Nah, beruntungnya di Indonesia dapat yang 120 watt gitu guys. Kira-kira kalau buat main game kayak mana bang? Gua nggak akan review dengan main game guys, karena ini segmennya unboxing dan juga hands on. Gue bakal kasih lihat ke kalian beberapa menu settingannya aja. Dan gue bakal menginformasikan juga sesuatu hal yang menarik guys di handphone ini. Informasinya, handphone ini tuh bakal dilengkapi sama 15 fitur AI yang menarik dan mempermudah hidup kalian. We'll see, kira-kira seperti apa sih gitu ya. Karena sekarang
gue bakal kasih lihat ke kalian dulu nih beberapa settingan game dari Mobile Legends, Genshin, dan juga PUBG Mobile. Pertama gue bakal kasih lihat settingan untuk Mobile Legends guys, yang mana dia yang pasti udah bisa rata kanan semua. Frame rate-nya bisa mentok di ultra guys, dan juga grafisnya di ultra. Jadi lu bisa main game ini dengan settingan tertingginya, ultra ke ultra. Tapi harus digaris bawahi ya guys, kalau lu semua main di settingan ini pasti akan jauh lebih boros baterai. Oke guys, ini sekarang kita bakal coba cek untuk settingannya dulu. Ini kita masuk ke bagian setting. Dan untuk settingan grafis defaultnya, dia tuh di lowest 30 fps. Kalian lihat ya, lowest 30 fps. Tapi kita di sini bakal coba siksa di high dulu, ya kan? Di high 60. Oke. Tuh gue pakai high 60. Dan kita bakal coba sedikit main game, nggak usah banyak-banyak. Wish, mana dia? Oh, di sini. Ya walaupun di highest, tapi masih lancar-lancar aja kok bro. Belum ada patah-patah. Karena mungkin baru main kali ya. Udah, jangan banyak-banyak ya. Dikit aja, kita sepilnya. Tapi satu lagi nih kita matiin dulu deh. Wow. Wow. Nah, mati dia. Kasih ulti dikit. Ayam. Ya, kita masuk ke bagian setting untuk PUBG Mobile ya guys ya. Setting, terus kita masuk ke grafis. Di sini untuk grafisnya, wow. Dia itu mentok di Ultra HDR Ultra mentoknya. Untuk Extreme HDR belum kebuka. Terus untuk smoothnya dia juga mentoknya di Extreme bro. Jadi smooth Extreme sama Ultra HDR Ultra settingan tertingginya. Sip, kurang lebih seperti itu ya settingan beberapa game yang bisa kalian dapatkan dari handphone ini. Jujur sebenarnya pada saat video ini kita bikin guys, lagi dan lagi gue belum mendapatkan bisikan-bisikan terkait dari harganya. Tapi kalau kita menelisik dari pendahulunya, ya mungkin harganya sekitar 5 jutaan lah ke atas dikit gitu ya. Semoga sih memang untuk masalah harga ini sesuai dengan ekspektasi kalian gitu bro. Kalau gue udah tahu informasi harganya seperti biasa nanti bakal gue taruh di judul mungkin, di thumbnail, dan juga di description. Kurang lebih seperti itu unboxing dan juga hands-on kita kali ini Redmi Note 14 Pro 5G. Menurut kalian menarik atau tidak? Langsung aja tulis di kolom komentar. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.